Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmin. Saya dari jurusan konsentrasi studi agribisnis, program studi agroteknologi, kampus Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur. Di sini tujuannya saya untuk mempresentasikan tentang materi sejarah bahasa Indonesia. Lalu kita masuk ke ragam bahasa, dan ketiga kita masuk ke penggunaan tanda-tanda baca. Langsung saja berikut materi yang akan saya presentasikan. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu di mana kita akan membahas tentang sejarah singkat perkembangan bahasa Indonesia. Nah, di sini berdasarkan prasasti Amogapasa, lokasi negeri Melayu terletak di Jambi, Sumatera. Pemakaian bahasa Melayu tertua diketahui dari prasasti raja-raja abad ke-7. Prasasti kedudukan bukit sekitar tahun 683 Masehi, lalu prasasti Talang Tuo sekitar 684 Masehi, lalu prasasti Kota Kapur 686 Masehi, dan prasasti Karang Birahi 692 Masehi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan lahirnya bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menyebutkan itu berdasarkan beberapa deskripsi yang saya dapatkan. Yang pertama itu ada bahasa Indonesia, lahir itu tahun 1908 ya. Mungkin pada masa Budi Utomo, karena tahun itu lahir rasa nasionalisme Indonesia. Kedua, bahasa Indonesia lahir pada tahun 1918, tanggal 25 Juni, karena bahasa Melayu mendapat pengakuan secara resmi dari Dewan Rakyat Pemerintah Kolonial Volkskrant sebagai lanjutan ketetapan Ratu Belanda agar bahasa Melayu digunakan dalam perundingan. Oke, di sini kita masuk yang ketiga ya. Itu di sini bahasa Indonesia lahir sejak tahun 1920 karena pada tahun 1921 banyak terdapat sastra modern seperti Siti Nurabaya karya Mara Rusli. Yang keempat, bahasa Indonesia resmi lahir sejak 28 Oktober 1928 atau tepatnya pada hari peristiwa Sumpah Pemuda. Ini diperkuat dengan isi Sumpah Pemuda butir ketiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Lalu kita masuk ke yang terakhir. Tujuan bahasa Indonesia sendiri itu ada lahir tanggal 17 Agustus 1945. Tepatnya pada proklamasi kemerdekaan. Karena negara Indonesia merdeka dan berdaulat di tahun tersebut. Yang terakhir, di sini kita masuk faktor yang menjadi penyebab diangkatnya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, atau bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang pertama, di sini sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatkan bahasa. Seperti dalam bahasa Jawa, contohnya adalah ngoko, kromo, atau perbedaan bahasa kasar dan halus, seperti dalam bahasa Sunda, kasar atau lemes. Yang kedua, di sini ada suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Lalu ketiga, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa sendiri merupakan suatu bentuk bahasa yang bervariasi tergantung pada konteks penggunaan, topik yang dibahas, medium bahasa, dan hubungan antara penutur. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis ragam bahasa. Terdapat beberapa jenis dalam ragam ini, diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama ada ragam bahasa berdasarkan cara pandang pembicara atau penutur. Dalam bahasa ini, dalam keanekaragaman terdiri dari bahasa daerah atau dialek, bahasa pendidikan, bahasa yang non formal dan formal, diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah bahasa daerah. Nah, bahasa Indonesia yang dapat digunakan wilayah tersebut biasanya dikenakan dengan lingkungan setempat. Selanjutnya bahasa formal dan non formal. Di sini bahasa formal sering digunakan pada acara-acara formal seperti upacara inisiasi, seminar dan pertemuan, sementara bahasa non-formal sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari di luar acara formal. Misalnya,
ketika berbicara terhadap keluarga dan teman Anda. Lalu yang ketiga, ada bahasa pendidikan atau bahasa yang telah digunakan dengan orang-orang yang berpendidikan. Berbeda dari orang yang tidak berpendidikan, itu biasa dibandingkan dengan pengucapan kata-kata. Seperti orang-orang berpendidikan yang sering menggunakan kata-kata mencuci, mengunci, televisi, atau video. Tidak seperti orang yang tidak melalui pendidikan, kata-kata nyuci, video, ngunci, TV dibacakan. Selanjutnya, yang kedua itu ada ragam bahasa berdasarkan media yang digunakan. Tawaran bahasa berdasarkan media yang digunakan dibagi menjadi dua area. Yang pertama itu ragam bahasa secara lisan, artinya bahasa tersebut dalam bahasa yang diucapkan secara lisan. Bahasa standar sering digunakan dalam banyak bahasa ini. Cara berbicara dengan bervariasi, tergantung pada lingkungan, seperti orang pembicara yang berada dalam keadaan formal. Ia sangat berbeda dari percakapan yang dilakukan dalam situasi santai atau informal. Variasi sendiri dalam bahasa lisan yang dilemparkan dalam bentuk tertulis tidak dapat digambarkan sebagai variasi dari bahasa tertulis. Akan tetapi, tetap dengan berbagai bahasa lisan yang dilemparkan dalam bentuk tertulis. Yang ketiga, kita masuk pada ragam bahasa berdasarkan waktu penggunaan. Terdiri dari satu, ragam bahasa Indonesia baru. Ragam bahasa Indonesia baru dimulai sejak Sumpah Pemuda, diperkenalkan pada tanggal 28 Oktober 1928 hingga saat ini dengan melalui perkembangan dan pertumbuhan bahasa seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan terhadap kalangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada ragam bahasa Indonesia lama, digunakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya hingga masa muda. Karakteristik bahasa Indonesia kuno masih dipengaruhi dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Masuk yang ketiga, itu ada bahasa Melayu yakni telah bertindak sebagai bahasa lalu lintas. Bahasa Melayu sederhana tidak dapat mengenali level terhadap bahasa ketulusan dalam suku-suku daerah lainnya. Bahasa Melayu yang berfungsi sebagai kedalam budaya tersebut. Selanjutnya, poin umum keempat, ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Terdiri dari satu, itu ragam bahasa sastra, memprioritaskan elemen keindahan artistik dan gaya ekspresi simbolik dengan menggabungkan elemen intrinsik dan ekstrinsik. Misalnya, ada novel, romansa, dan lain sebagainya. Masuk yang terakhir dari poin umum keempat, itu ada ragam bahasa baku atau variasi bahasa standar, merupakan adanya dalam suatu variasi yang dilembagakan dan diakui dengan sebagian besar komunitas pengguna tersebut. Lalu kita masuk kepada pembahasan yang terakhir. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis tanda baca dan cara penggunaannya. Nah, berikut ini jenis-jenis tanda baca disertai dengan contoh pengaplikasiannya. Itu yang pertama, ada tanda titik. Fungsi dan pemakaian tanda titik itu pertama untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Yang kedua, diletakkan pada akhir singkatan, gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Yang ketiga, pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Contohnya seperti ini. Menggunakan tanda baca dengan benar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Titik. Kedua, dokter menggunakan titik. Adit senang mengobati orang sakit, lalu titik. Ketiga, kutipan menarik itu diambil dari halaman 5 dan 8 titik. Selanjutnya yang kedua, itu ada tanda koma. Fungsi dan pemakaian tanda koma sendiri antara lain. Pertama, memisahkan unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilang. Kedua, memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat. Ketiga, memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat dan lain-lain. Contohnya, studio tersebut berupa gitar, drum, dan bass. Kedua, apabila keliru memilih bidang spesialisasi, usaha tidak dapat melaju. Ketiga, jangan buang sampah sembarangan, kata Rudi. Lalu yang ketiga, kita masuk kepada tanda seru. Fungsi dan pemakaian tanda seru sendiri, yaitu tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan berupa seruan.
atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Contohnya, jangan letakkan benda itu di depan saya, tanda seru. Keempat, kita masuk pada tanda titik koma. Fungsi dan pemakaian titik koma sendiri adalah: pertama, memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Kedua, memisahkan kalimat yang setara di dalam satu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contohnya, hari makin sore, kami belum selesai juga. Kedua, Desi sibuk bernyanyi, tanda titik koma. Ibu sibuk kerja di dapur, tanda titik koma. Adik bermain bola. Lalu kita masuk yang kelima, tanda titik dua. Nah, tanda titik dua digunakan dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemerian. Kedua, pada kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Ketiga, dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya seperti ini. Pertama itu Fakultas Ekonomi UPN Jogja memiliki 3 jurusan. Titik 2, akuntansi, manajemen, dan ilmu ekonomi. Kedua, project by, titik 2, alien project. Ketiga, penulis, titik 2, Indra Lesmana. Keempat, editor, titik 2, Wicak. Dan yang kelima, Budi, titik 2, siapa dalam artian dialog. Keenam, di sini kita masuk tanda hubung. Tanda hubung dipakai dalam 2 hari. Hal-hal seperti berikut. Pertama, menyambung unsur-unsur kata ulang. Lalu kedua, merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contohnya seperti ini. Anak-anak menggunakan tanda hubung. Kelaparan di negara Afrika adalah akibat globalisasi. Yang kedua, di packing, menggunakan tanda hubung pada di, setelah di, sebelum packing. Selanjutnya, di sini kita masuk yang ketujuh, tanda elipsis atau tanda titik 3. Tanda elipsis digunakan untuk menyatakan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Kedua, menunjukkan bahwa satu petikan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, pertama, plak, titik 3, alhamdulillah, titik 3. Kuda itu berjalan dengan cepat, sampai-sampai orang tidak bisa mengendalikannya. Di depan terlihatlah jurang yang sangat dalam. Poin ke-8, ada tanda tanya. Tanda tanya selalunya dipakai pada setiap akhir kalimat tanya. Tanda tanya yang dipakai dan diletakkan di dalam tanda kurung menyatakan bahwa kalimat yang dimaksud disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, siapa Presiden Indonesia saat ini? Tanda tanya. Poin ke-9, tanda kurung. Tanda kurung dipakai dalam hal-hal berikut. Mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Kedua, itu mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok pembicaraan. Contoh, jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga disebut demand dalam kurung permintaan. Poin ke-10, tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata atau kelompok sebagai koreksi atau tambahan pada akhir kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contohnya, persamaan akuntansi ini. Perbedaannya ada di bab 1. Dalam kurung siku, lihat halaman 38 sampai 40. Tutup kurung siku perlu dipelajari di sini. Masuk poin ke-11, tanda petik. Fungsi tanda petik adalah mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lainnya. Mengapit judul syair, karangan, bab buku apabila dipakai dalam kalimat. Mengapit istilah kalimat yang kurang dikenal. Contohnya seperti ini. Pasal 36 UUD 1945 berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Menggunakan tanda petik pada bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Poin ke-12, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mempunyai fungsi mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Mengapit terjemahan atau penjelasan kata ungkapan asing. Contoh,
Titik 2. Dia bilang padaku. Petik tunggal. Jangan kau ganggu dia. Tutup petik tunggal. Koma. Seketika itu aku ingin mengingatkannya kembali. Petik 2. Ujar Andi. Poin ke-13. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam penomoran kode surat. Kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau per atau nomor alimat. Contoh, modem itu memiliki kecepatan sampai 7,2 MB, per S. Titik. 14. Tanda penyingkat atau apostrof. Petik 1. Tanda apostrof menunjukkan penghilangan bagian kata. Contoh, Budi bertugas sebagai pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar. Petik 1, 45. Sekian, itu tadi adalah pembahasan tentang materi 3 kita. Yang pertama ada sejarah bahasa Indonesia, kedua ragam bahasa, yang ketiga ada penggunaan tanda-tanda baca. Nah, di sini harapan saya semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan dalam pembelajaran pada materi bahasa Indonesia maupun materi kuliah bahasa Indonesia. Sebelumnya, jika ada kurang kata atau kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, ucapan terima kasih. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.